Om Swastiastu. Swastiastu. Baiklah, kali ini Santi sedang dengan Jero Arum, Bli Arum, atau dengan Bli I Gede Arum Gunawan SAG MAG. Banyak banget Bli gelarnya. Swastiastu. Om Swastiastu. Suksma guys, sudah hadir di channel Santi Dharma Chandra. Jauh-jauh di Jakarta pengen diskusi dengan Bli Arum. Tersanjung sekali nih. Sampai didatengin ke sini ke Disbud ya. Bli, Ya. saya manggilnya Bli aja ya, Bli aja. biar gaul gitu. Iya. Karena nanti untuk rekan-rekan Santi Dharma Chandra bisa manggilnya Bli Arum. Iya, Bli siap. Arum. Bli Arum atau Pak Arum? Bli aja ya. Biar Masih tetap semangat. muda. Oh, masih muda iya kan? Tapi semangatnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Udah magister agama ya. Baik. Bli, ini kan Santi jadi Dharmika ini sekitar 9 bulan nih. Baru. Jadi kan masih banyak ilmu Hindu yang belum Santi tahu. Makanya Santi bikin channel Santi Dharma Chandra ini sekaligus belajar. Karena banyak yang ngalami Santi-Santi yang lain nih, pengen tahu Hindu dasarnya seperti apa dulu deh. Seperti itu. Jadi sambil diskusi kan lebih menarik. Nah, kalau untuk di Hindu sendiri, hari besarnya umat Hindu itu kan ada tuh yang di kalender, ada Nyepi, terus yang sebentar lagi ada Galungan, Kuningan. Kira-kira yang hari besarnya umat Hindu itu yang apa? Iya. Jadi hari besar dalam agama Hindu itu disebut dengan Reraina. Rerainan itu artinya hari suci. Dalam agama Hindu penentuan hari suci itu ada yang berdasarkan Pawukon namanya. Ya. Pawukon itu artinya peredaran wuku, tahun wuku. Kemudian yang kedua ada berdasarkan peredaran bulan, ini yang disebut dengan sasih. Dan ada lagi peredaran berdasarkan musim, kemudian ada perputaran planet-planet, itu disebut dengan sistem naksatra. Itu lebih spesifik lagi itu perhitungannya. Jadi kalau bumi, matahari, bulan dengan planet ini dalam garis lurus itu ada hari sucinya. Itu ilmu Hindu yang sudah dimilikin itu luar biasa loh dalam menentukan. Iya, itu dalam ilmu Jyotisa namanya. Di Bali, kita di Nusantara disebut dengan ilmu Warige namanya. Ya. Kemudian dalam perhitungan hari raya yang banyak kita gunakan di Nusantara, yaitu menggunakan perhitungan Pawukon dan perhitungan sasih, peredaran bulan dan matahari. Ini namanya lunar solar system, berdasarkan peredaran bulan dan peredaran bumi mengelilingi matahari. Itu sistem sasih kita di Bali ini. Nah, kalau berdasarkan perhitungan sasih ini, yang paling besar puncaknya adalah Nyepi. Kalau berdasarkan sistem sasih. Kalau berdasarkan perhitungan Pawukon, dalam perhitungan Pawukon itu yang besar itu adalah melalui pertama adalah Pagerusi. Ya, Pagerusi itu besar karena dia adalah awal daripada peredaran wuku. Biasa itu adalah wuku sinte. Ada harinya namanya Pagerwesi di sana. Maka saudara-saudara kita yang ada di Bali Utara, di Beleleng, itu memperingati Pagerwesi besar. Ya, karena dia awal daripada peredaran siklus wuku Pagerwesi. Jadi dia di perayaannya mulai dari Saraswati sampai Pagerwesi peringatannya. Kemudian yang besar lagi adalah ini Galungan, siklus Galungan. Jadi siklus Galungan merupakan siklus hari raya terpanjang. Ya, kenapa karena itu? Dimulai dari wuku Warige sampai berakhir di wuku Pahang. Jadi Warige, Warigadian, Julungwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medangsia, Pujut, Pahang. 10 wuku. Lamanya berarti satu wuku 7 hari. Berarti 10 dikali 7, 70 hari. Rentetan perayaan hari Galungan itu. Maka Galungan adalah dikatakan sebagai pawedalan jagat. Apa itu? Artinya hari besar untuk mengupacarai dunia. Hari penyucian alam semesta. Paling besar yang kita peringati setiap 210 tahun sekali. Ya, jadi
dalam setahun kalender Masehi kita jumpai galungan 2 kali. Berarti 6 bulan sekali ya? Iya, 6 bulan sekali. Itu. Nah, sedangkan Nyepi dalam setahun kita ketemu sekali. Oh gitu. Ya. Nah, kalau Nyepi itu pergantian tahun Saka, sekaligus Nyepi itu adalah upacara pecaruan bumi. Oh gitu. Seluruh desa yang ada di Bali bersamaan saat itu melakukan pecaruan. Jadi itu adalah budayanya terbesar. Bentar. Kan masih awal. Oke, sorry. Pecaruan itu apa? Aku bingung guys. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan ya. Ilmunya Oke. banyak banget. Nggak Makanya apa-apa. itu yang bikin Santi semangat, bikin channel Santi Dharma Channel karena ilmunya itu luar biasa gitu. Iya. Pecaruan apa sih? Bli? Pecaruan itu adalah yatnya caru. Yatnya caru itu butayatnya. Jadi upacara untuk alam semesta ini dengan menghaturkan upacara dengan hewan kurban gitu ya. Gitu. Ya, kalau kita di Bali namanya pecaruan itu ada yang menggunakan ayam, Iya. ada yang menggunakan kambing, gitu. Pokoknya tentang pengorbanan lah ya. Iya, jadi itu kita menggunakan dasarnya itu adalah hewan itu. Karena hewan ini ayam dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah tidak lain merepresentasikan diri kita. Ada di dalam diri kita ini, walaupun kita sebagai manusia, tapi dalam diri kita ada juga unsur-unsur kebinatangan. Misalkan tidak sengaja, tidak terasa kita sering ngomong keras, ngomong Kasar, marah, itu gitu. marah itu kan sebenarnya sifat binatang. Oh, sifat binatang. Ya. Jangan dijadikan sebagai tren ya. Iya, Itu sifat binatang. Sifat binatang. Kalau kita sebagai manusia, sebenarnya kita namanya wiweka. Wiweka itu adalah kemampuan bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ketika kita bisa berbuat sesuai aturan, tata etika, sastra agama, maka kita disebut manusia. Ya. Itu yang membedakan Kan, dari sifat kebinatangan tadi Nah, sama sifat manusia. Dan kita seperti itu. Jadi kita unsur-unsur atau sifat-sifat kebinatangan itulah yang kita tinggalkan sekaligus memohonkan agar bumi ini kembali energinya positif. Oh gitu. Ya, sehingga hilang unsur-unsur negatif itu, kehewanan itu, bangkit kesadaran kita sebagai manusia, sehingga kita bisa membangkitkan kembali kesadaran spiritual kita. Menjadilah kita punya kesadaran ketuhanan yang disebut dengan Daiwi Sampat. Daiwi Sampat ada mengembangkan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kemuliaan dalam diri kita. Sedangkan kalau sifat-sifat kebinatangan yang cenderung kasar itu disebut Asuri Sampat. Sifat-sifat keraksasaan itu. Ini yang harus kita kendalikan, ini yang harus kita hilangkan. Iya. Ini harus dikurbankan, Bebaskan lah ya. Saja. Jadi harus kita fokus ke sifat-sifat sebagai manusia pada utuhnya. Gitu. Nah, itulah perbedaannya. Sehingga Nyepi itu pecaruan, upacara butayatnya, nah galungan ini dewaya. Jadi semua pemujaan kita haturkan kepada Ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, serta manifestasinya, termasuk para leluhur kita. Baiklah, tadi kita sudah bahas tentang penjabaran yang luar biasa Ghibli ya. Nah, ini kan Santi lihat di WhatsApp Santi nih, di grup-grup Tempe, terus atau Banjar gitu kan. Sudah mulai untuk kegiatan menyambut galungan nih dengan meriah. Nah, kira-kira Bli, rentetannya itu apa aja sih untuk galungan? Baik, seperti yang Tiang sampaikan tadi, galungan merupakan perayaan hari suci berdasarkan Pawukon yang rentangannya paling panjang. Ya. Dimulai dari Wuku Warige, berakhir di Wuku Pahang. Nah, jadi kalau berdasarkan rentangan waktu itu, perayaan galungan itu diawali dengan adanya namanya Tumpok Warige. Tumpok Warige. Ya, Tumpok Warige disebut dengan Tumpok Bubuh atau juga Tumpok Pengarah. Di sini adalah hari suci untuk tumbuh-tumbuhan. Oh gitu. Jadi tumbuh-tumbuhan kita
kita mengaturkan puja kepada Ida Sang Hyang Widi Wase agar tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh dengan baik dan dapat menghasilkan pangan, buah dan lain sebagainya yang nantinya bisa kita gunakan manfaatkan persiapan menuju galung. Berarti kalau untuk tumbuh-tumbuhan bukan berarti umat Hindu itu menyembah pohon. Enggak. Terus apa ngasih sajian ke sesaji itu. setan ada penunggunya gitu. Enggak, gitu. kebalik itu. Jadi Konsepnya keliru tuh. Iya, kan Kita banyak tidak bukan. kasih makan ke setan. Nah, itu. Tidak memuja pohon. Oh gitu. Enggak. Jadi gimana itu, Bli? Kita tetap memuja Ida Sang Hyang Widi Wase, Oh, Tuhan gitu. yang Maha Esa. Dalam Chandogya Upanishad dan Brihat Aranyaka Upanishad disebutkan Sarwam Kalu Idam Brahma. Dalam Brihat Aranyaka Upanishad disebutkan Sarwam Kalu Idam Brahma. Semua ini adalah Ida Sang Hyang Widi Wase. Dalam teks Buana Kosa disebutkan Wiapi Wiapake Nirwika. Tuhan itu ada di mana-mana dan meresapi segala yang ada. Sehingga di tanaman, di batu, di pohon, semua ini ada diresapi oleh Tuhan. Oh gitu. Jadi tidak ada yang tidak diresapi, tidak ada tempat yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Iya. Ketika kita memuja Tuhan melalui pohon, yang kita puja tetap pohon. Tetap Tuhan, bukan pohon itu. Bukan pohonnya tapi Bukan Tuhannya. Tuhannya. Karena pohon itu ciptaan Tuhan. Tuhan. Kenapa kita doakan pohon itu? Karena dia tidak bisa berdoa. Si Hmm. pohon itu. Iya, Ya kan? Iya benar. Kita yang mendoakan pada Ida Sang Widi agar tumbuh-tumbuhan ini dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan kita dan makhluk yang lainnya. Inilah ajaran kemuliaan Hindu, itu artinya kearifan lokal kita di Bali yang dijiwai oleh agama Hindu itu adalah bagaimana kita bisa hidup harmoni dengan alam. Gitu ya. Itu kita memanusiakan alam. Bagaimana kalau kita senang mendapat kasih sayang, mendapatkan perhatian, kita juga berikan kasih sayang itu kepada tanaman, kita pada lingkungan. Mereka merasakan juga energi kita. Merasakan itu, sehingga mereka bisa tumbuh dengan baik, bisa menghasilkan buah, daun, bunga yang baik, sehingga nanti galungan itu akan mudahlah kita memperoleh bahan-bahan perlengkapan. Oh gitu. Tuh, jadi tidak ada menyembah pohon, memberi makan setan jin, enggak. Itu nggak gitu ya Nggak guys. gitu. Nah, Rangkaian berikutnya setelah Pupawariga ada yang namanya Sugihan. nah, ada, aku pernah dengar ya Bli. Ada Sugihan Jawa, Sugihan Bali. Bali. Apa bedanya itu? Kalau berdasarkan lontar Sundari Gamot, jadi hari suci yang ada di dalam agama Hindu, sumbernya adalah sumber sastranya lontar Sundari Gamot. Sundari Gama. Oke. Jadi pustaka sucinya namanya Sundari Gama. Disebutkan dalam pustaka suci tersebut bahwa ada perayaan yang disebut dengan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Sugihan Jawa itu disebut dengan pererebuan. Pererebuan itu artinya penyucian alam semesta. Jadi saat Sugihan Jawa kita melakukan penyucian kepada alam semesta ini, ditandai dengan menghancurkan upacara pemerayas cita dan batin perempuan. Kita alam ini kita sucikan. Setelah itu esok harinya adalah Sugihan Bali, penyucian untuk alam kecil mikrokosmos di diri kita. Oh, mikrokosmos itu kita makrokosmos itu alam semesta. Oh ya. Jadi yang alam semesta itu di Sugihan Jawa, kemudian untuk diri kita di Sugihan Bali. Jadi kedua hari suci ini harus dirayakan bersama. Itu biasanya hamin berapa hari galungan? Jadi galung kalau dari jadi kan lagi sekarang ini hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 6 hari lagi. Lagi 6 hari menuju galungan ada Sugihan Jawa. Ya, 5 hari sebelum galungan ada Sugihan Bali. Oh gitu. Yang terjadi sekarang malahan hanya ngambil salah satu aja. Sugihan Jawa toh. Oh, karena ada sebuah gugon tuwon bisa dikatakan hal-hal yang
ceritanya begitu dari zaman dulu gitu. Oh gitu. Udah memang gitu dari dulu gitu. Diyakini sampai sekarang gitu ya. Nah, katanya kalau dia dari leluhurnya dari Jawa, dia disebut Sugihan Jawa, dia pakai merayakan hari Sugihan Jawa. Kalau leluhurnya orang Bali asli, Bali Age, katanya dia merayakan hari Sugihan Bali. Ya, itu Bugon Tuwon. Tapi kalau berdasarkan sastranya, kedua hari suci ini kita rayakan bersama. Oh gitu, itu lebih bagus ya? Itu lebih bagus, lebih lengkap lagi, menyucikan alam semesta dan menyucikan diri kita. Kalau secara upakara kita kan mengaturkan Banten nih pada kedua hari suci ini. Iya. Nah, secara praktiknya saat Sugihan Jawa ini mari kita sudah mulai membersihkan perayangan kita. Oh kayak dibersihin. Dibersihin dulu perangkat-perangkat upacara kita bersihin karena sebentar lagi mau galungan. Iya. Nah esok harinya kita menyucikan diri kita. Kita bisa menuju tempat-tempat sumber mata air, melukat, bisa mungkin artinya kita meditasi. Meditasi kita mempersiapkan diri menuju galungan. Itulah yang harusnya kita lakukan sekala demi sekala. Jadi acara agamanya dengan upakara, mengaturkan upacara upakara, secara praktik kehidupannya ya, pada saat Sugihan Jawa ini kita mempersiapkan lingkungan kita, membersihkan rumah, membersihkan areal tempat suci keluarga kita, dan esok harinya siapkan bersihkan diri kita. Luar biasa ya. Sehingga siaplah kita menuju ke hari galungan. Itu berarti termasuk hari kemenangan umat Hindu, galungan. Nah, galungan ini setelah Sugihan nih. Ya, Sugihan. Ada galungan. Galungan ini dimulai pada hari Minggu. Iya, hari Minggu. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. lagi 4 hari. Hari Minggu sudah mulai wuku galungan. Wuku galungan. Ya, wuku galungan. Itu wukunya Dumulan namanya. Dumulan ini, wuku Dumulan ini dimulai hari Minggu. Di sini disebut dengan kita sebut dengan penyekeban. Nama istilahnya, nama hari rayanya ya, penyekeban. Dalam teks Sundari Dharma, penyekeban itu artinya anyekum jenana sandi. Artinya anyekum jenana sandi, bagaimana kita memusatkan, mengendalikan pikiran kita agar menjadi hening, suci dan firman. Jadi pada saat penyekeban ini, kita ini memfokuskan pikiran, mulai memfokuskan dan mengendalikan pikiran kita. Jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk pada orang. Ya, itu jadi kita di Hindu itu kita diajarkan seperti berpikir positif, berucap positif, yang baik, jangan menyakitkan. Terus mungkin dari perasaan juga kita harus lebih baik. Semua agama pasti mengajarkan seperti itu, dan dalam Hindu hal itu merupakan juga hal yang paling utama. Ya, tidak hanya berakhir di ritual saja, enggak. Itu nasihat buat Santi loh. Biasanya kan Santi seksi banget sebagai cewek. Ini bete banget sih lo gitu. Itu termasuk pikiran negatif, guys. Gak boleh gitu kan. Makanya anyekum jenana sandi. Bagaimana kita memfokuskan pikiran dan diri kita. Nah, bagaimana cara anyekum jenana sandi itu? Caranya adalah melalui meditasi, kemudian melalui aktivitas spiritual. Saat ini orang-orang di Hindu sudah mulai mempersiapkan upakara. Jadi orang membuat banten. Iya, pada sibuk semua kan ya. Apalagi para perempuan ya kan. Udah. Sebenarnya membuat banten itu ya adalah cara kita untuk memusatkan pikiran. Itu yoga itu. Yoga dengan cara bekerja, disebut dengan kriya yoga. Santi les loh, beli. Santi belajar loh. Karena buat Santi itu seperti ya benar sih, kita lebih fokus pikiran, jadi nggak mikir yang aneh-aneh. Jadi kegiatan itu tuh jangan dianggap sebagai kayak tuh, kalau pribadi Santi sebagai perempuan yang baru nih, newbie di Hindu ya, pendapat Santi yang di Hindu masih baru 9 bulan. Jadi buat Santi itu kegiatan yang positif. Kalian itu bisa daripada mikir galau-galau atau lebih baik kita fokuskan sesuatu hal untuk mempersembahkan ke Tuhan, seperti itu. Jadi jangan dianggap
norak banget sih sebagai perempuan kayak gitu. Apa itu kan apa kayak terpaksa banget sih, ribet banget. Bukan seperti itu, nggak gitu. Kalau Santi pribadi ya, sebagai Santi yang baru, mungkin teman-teman yang lain kenapa sih harus seperti itu, harus jadi tuh feel-nya tuh luar biasa loh. Jadi kita bisa lebih happy, lebih tenang, lebih peaceful. Jadi nggak ada tuh yang kayak ngerasa, karena mungkin Santi seneng ya. Jadi karena kita mempersembahkan ke Tuhan, kita ngasih ke orang aja, kita harus dengan suasana yang seneng ya Bu ya. Jadi yang ceria, yang ikhlas, yang happy. Kalau mempersembahkan sesuatu hal ke Tuhan dengan cara ngeluh, ih apa sih ini ikan, Tuhan kan juga nggak seneng kan kayak gitu. Benar nggak sih Bli? Betul. Jadi Banten itu diartinya itu memang dasarnya kan adalah keikhlasan. Karya, saya, budi, bakti namanya. Upacara itu harus ada karya, harus ada usaha. Semua dasarnya ada usaha. Saya harus ada keikhlasan. Budi harus ada kecerdasan. Kita sadar kita sedang buat Banten, dan kita sadar Banten ini adalah persembahan suci kita pada Tuhan. Ya, ini bentuk kita sayang sama Tuhan, cinta pada Tuhan. Bentuknya adalah Banten. Semangat buat yang ngebanten. Dan lainnya bakti. Adalah kita. Baiklah Bi, tadi kan sudah dijelaskan rentetan, pasti ada rentetan lagi dong. Masih panjang perjuangan umat untuk tentang Galungan sampai ke Kuningan. Nah dilanjut lagi Bi, itu jadi gimana? Setelah ada hari Minggu tadi yang disebut penyekeban, pada saat hari ini turunlah yang namanya Sang Buta Galungan. Sang Buta Galungan. Inilah yang mulai menggoda daripada pikiran manusia. Untuk mengalahkan si Buta Galungan ini harus melakukan anyekung jenana sabi, mengendalikan pikiran. Agar tidak tergoda, ini pikiran nih yang diserang. Esok harinya hari Senin, Uku Dungulan itu, ini yang disebut dengan ada yang bilang pengejukan, ada yang bilang penyajan. Dari kata penyajan ini disebut penjajahan, itu artinya dijajah. Datanglah Buta yang kedua, namanya Buta Dungulan. Buta Dungulan ini yang digoda adalah ucapan. Ini rawan sekali, ini omongan-omongan pedas banget yang julid gitu. Ini dan ini mulai persiapan upacara juga kan. Pada saat upacara ini hati-hati dalam berbicara ucapan. Jangan sampai buat Banten, buat upacara sedang meriahnya kita berdumal. Sambil gosip nggak boleh, gosipin orang yang nggak benar. Nggak boleh ya berarti ya, nggak boleh. Tapi kan enak banget gitu bikin gosip, berarti nggak boleh ya guys. Nggak boleh itu. Jadi mendingan kita cerita yang baik-baik saja. Harapan-harapan suci, harapan-harapan baik kita kan gitu. Semoga ide sama Budi memberikan tuntunan kan. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang disebut dengan hari Senin, itu pengejukan atau penyajian. Kemudian di hari Selasanya ini disebut dengan penampahan. Penampahan itu artinya memotong, menyembelih hewan. Gitu. Pada saat ini penampahan ini orang-orang Bali biasanya menyembelih babi. Enak banget guys. Menyembelih babi. Itu yang ditunggu-tunggu. Jadi sebenarnya menyembelih babi bukan sekadar memotong daging babi itu, tidak. Seperti yang saya bilang tadi, seperti pecaruan yang disembelih itu sebenarnya adalah sikap perilaku kebinatangan kita. Tamasika dalam diri kita, itu yang harus kita kendalikan, itu yang harus kita potong, itu yang harus kita hentikan, dan jangan lagi ada dalam. Sehingga pada hari Selasa ini Buta yang turun namanya Buta Amengkurat. Buta Amengkurat inilah yang menggoda ini perilaku kita, ego, emosi. Maka itu dipotong dengan menyembelih babi atau ayam atau itik ya, sebagai tanda kita sudah bisa memotong sikap-sikap kebinatangan, kemalasan, ketamakan dalam diri kita. Itu berarti ada artinya semua ya. Ada filosofinya. Sehingga ketika hari Selasa itu kita bisa
mengalahkan ketiga buta yang tadi, buta galungan, buta dungulan, buta mengkurat. Kita bisa kalahkan semuanya sehingga pada hari Selasa sore kita bisa menancapkan penjor. Penjor. Ya. Penjor itu yang melengkung-melengkung itu ya? Iya. Itu apa artinya? Penjor ini adalah bendera kemenangan. Karena kita sudah bisa mengendalikan pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita, yang tadinya digoda oleh ketiga buta tadi. Nah, kita bisa kendalikan itu. Barulah kita tancapkan bendera kemenangan itu, yaitu berupa penjor. Kemenangan Dharma. Iya. Persiapan besoknya hari Rabu, puncak daripada galungan itu. Hari Selasa kita tancapkan bendera kemenangan itu, sekaligus sebagai penghormatan kita kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, syukur kita kepada beliau atas kelimpahan daripada kekayaan alam. Karena di dalam penjor itu kan ada hasil bumi yang dipasang di samping. Selain itu juga penjor adalah simbol dari penghormatan pada ditaruh di Gunung Agung di Besakih. Besakih itu simbol dari keselamatan dan kesejahteraan. Sehingga penjor adalah permohonan kita pada atas keselamatan dan kesejahteraan. Kalau di Bali gunung tertingginya Sakih, ada di Jawa Semeru, ya, gunung-gunung yang kenapa gunung? Karena gunung itu simbol lingga. Ya, dia disebut dengan lingga cala. Jadi lingga yang tidak bergerak. Ilmunya luar biasa loh Dino. Kayaknya aku harus bawa buku atau flash disk nih. Tapi nanti tetap stay on di channel Santi Dharma Chandra, kita mulai pelan-pelan seperti itu. Luar biasa. Gunung ini adalah lingga, lingga yang besar, lingga yang abadi sebagai setana dari Dewa Siwa. Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Maka di kita sangat menghormati gunung, ya, di mana semua kebudayaan Nusantara sangat menghormati gunung. Makanya ada gunungan, simbol wayang juga gunungan, ya. Kemudian ada tumpeng ya, modelnya gunung juga itu. Ya. Jadi itu punya makna ya. Ya, itu adalah kita simbol suci daripada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Kita buat penjor pun juga simbol gunung itu, simbol kesejahteraan, kemakmuran. Nah, sehingga esok harinya, hari Rabu, kita sebut sebagai hari suci Galungan. Yang berarti hari kemenangan. Yeay, happy semua dong kalau hari kemenangan ya. Menang terhadap apa? Tadi yang tadi melawan buta-buta itu. Buta-buta itu ya, bukan melawan jin setan itu. Bukan. Yang dilawan sebenarnya musuh terbesar ada di dalam diri kita sendiri. Ragedi musuh mopari hati yetongguan. Ragedi musuh, hawa nafsu dan sejenisnya itu adalah musuh dalam diri kita. Ya, rihati, di hati, di dalam diri kita, sangat dekat dengan diri kita musuh itu. Jadi musuh itu bukan si A, si B, bukan yang hantu, bukan si ini, bukan. Musuh itu di dalam diri kita, yaitu tadi itu hawa nafsu dan sejenisnya itu, ya, perilaku buruk itu yang menguasai pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Itulah yang harus kita kendalikan, itulah yang harus dikalahkan sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan. Yes, gitu kan. Mari kita sambut dengan galungan, dengan mengendalikan diri, membersihkan diri, yaitu dimulai dari diri sendiri. Gak usah nunjuk yang itu, tapi harus tetap dari internal. Ya. Jadi galungan itu ketika kita bisa berpikiran yang baik, bisa kita menenangkan pikiran kita, mengendalikan ucapan kita, perilaku kita baik kepada sesama, setiap saat adalah galungan. Every day is galungan. Every day is galungan. Ya. Jadi nggak mesti nunggu hari galungan. Dan galungan riba itu adalah puncak dari akumulasi kemenangan setiap hari yang bisa kita. Semoga ya Beli, doain ya biar Santi bisa menjaga pikiran, ucapan, perasaan, mengendalikan diri, emosi kita lebih sabar. Saling berusahalah mengingatkan diri kita masing-masing. Dan galungan berakhir hari Rabu, besoknya disebut dengan manis galungan. Manis galungan. Ya.
Manis Galungan ini adalah istilahnya nyurut ayu. Nyurut ayu itu artinya upakara yang ada di hari Galungan itu, yang dipersembahkan di hari Galungan itu kemudian diambil, dilungsur ya istilahnya, setelah dihaturkan kemudian kita ambil buahnya, ada jajan yang ada di sana, kita ambil gitu, kita konsumsi. Nah, ini sebagai anugerah suci, lungsuran dalam bahasa Balinya. Dalam bahasa agama kita prasadap. Nah, di sini adalah pada saat Manis Galungan itu kita memohon, kita menikmati hasil persembahan itu, kita konsumsi kita. Ya masih banyak sih rangkaian-rangkaiannya. Galungan ini sampai akhirnya Kuningan. Itu yang apa? Kuningan itu adalah setelah hari Galungan, jadi di hari Sabtu ya. Jadi Galungan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu kemudian Minggu ini sudah disebut Uku Kuningan. Uku Kuningan ya, sudah memasuki Kuningan. Uku Kuningan. Nah, hari Sabtunya di Minggu itu disebut dengan Kuningan. Kuningannya Ya, untuk hari Hari hanya. hanya. Nah, kalau untuk arti dari Kuningan itu apa? Ya, Kuningan itu artinya kesejahteraan. Kesejahteraan. Ya, Kuningan itu artinya pengeras titian marikan ring pare dewata, kairing raja dewata, raja dewa pitara kabeh, artinya pemujaan pada ide sang yang dewasa beserta manifestasi dan juga para leluhur turun kembali ke dunia untuk memberikan anugerah kepada umat manusia. Jadi hari Kuningan ini, hari Galungan sudah diberikan anugerah, Kuningan lagi diberikan anugerah kesejahteraan. Double anugerahnya. Iya. Ya, di Kuningan inilah kita menguatkan kembali kesejahteraan, kesukatan, kebahagiaan itu. Pada hari ini. Baiklah Bli, tadi kan udah dijelasin tuh tentang arti Galungan, rentetannya, arti-artinya tentang diri kita sendiri, alam semesta kan sudah banyak. Nah, setelah Galungan, perjalanan sampailah ke Kuningan. Nah, arti, pesan, dan apa yang kita bisa ambil dari hari raya tersebut itu apa Bli? Jadi tadi sudah sampai ke Kuningan sudah, dan nantinya pada akhirnya Galungan ini berakhir di Dudeklion Pang, disebut dengan Uncal Balung atau Megang Wakan. Saat inilah penjor yang dipasang ya, tadi itu dicabut. Oh gitu. Jadi penjornya dicabut, artinya sudah berakhirlah rentangan perayaan Galungan. Iya. Sehingga nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai dharma yang sudah ditancapkan itu ini harus tetap dilanjutkan walaupun penjornya itu sudah dicabut, gitu ya. Secara simbolis secara ya. Simbolis sudah berakhir ya. Tapi berbuat baik, berbuat dharma itu harus kita lanjutkan. Sehingga makna daripada hari suci Galungan Kuningan ini yang rangkaiannya panjang sekali, 70 hari itu yang kita bilang tadi. Itu sebenarnya ada latihan kesabaran. Itu dong, PR banget itu Bli, sebagai umat manusia. Karena kesabaran itu adalah yoga yang paling tertinggi dalam salah satu bentuk yoga. Serius, aku baru dengar loh kalau kesabaran itu yoga. Latihan yoga itu. Karena dia mengendalikan indriya pratyahara. Ketika kita bisa mengendalikan indriya, kita mengendalikan diri kita, itu kan yoga sebenarnya. Itu memang baru guys. Galungan sabar itu ternyata yoga guys. Cara kita untuk mencoba itu sama. Sehingga Galungan ini melatih kesabaran. Rangkaiannya panjang kan? Iya. Dan jangan sampai kita mendahului. Kan sering nih, ayo biar cepat aja, jadiin satu, digabungin aja upacaranya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh ya. Ini sudah ada step-stepnya. Artinya juga beda-beda ya Bli. Maknanya juga beda-beda. Dilatihlah kesabaran. Yang kedua, nilai dari dharma, dari pesan dharma dari Galungan dan Kuningan ini adalah mencintai alam semesta dan mencintai sesama.
Jadi nggak usah yang kayak apa merusak alam, buang sampah pada tempatnya, yang tidak pada tempatnya. Terus habis itu sama orang yang beda dikit, julid, debat-debat, emosi, maki-maki. Nggak boleh kayak gitu ya. Di Hindu itu kita diajarin loving, peaceful, pokoknya saling sayang gitu ya. Mengasihi karena dia apa namanya, mengasihi alam semesta ini adalah mengasihi kepada Tuhan itu sendiri. Kemudian pesan Dharma yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Kendalian diri lagi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita setiap hari, setiap saat senantiasa menegakkan Dharma, menjalankan kebenaran itu sebagai bentuk wujud bakti kita pada Ida Sang Widi. Jadi berdoa kepada Ida Sang Widi, ibadah itu bukan sekadar mencakupkan tangan, bukan tulisan dia saja, bukan pancasila, enggak. Itu ritual itu. Dilaksanakan bagus. Tapi kalau pelaksanaan ritual tidak didukung dengan perilaku yang baik, penyadaran diri, melatih kesabaran, cinta kasih, itu tidak ada arti. Gitu ya. Jadi ibaratnya hanya berteori tapi tidak ada praktik. Dan di Hindu itu antara teori dan praktik berjalan seiring dan sejalan. Maka berritualnya jalan, ibadahnya jalan. Ibadah yang lain yang lebih utama adalah berbuat, menebar kebaikan setiap saat. Dan itulah bakti kita, urusan yang dewasa. Dan akhirnya tercapailah yang disebut dengan jaga dita. Maka mari kita sambut Galungan dan Kuningan ini mulai dari bagaimana kita melatih kesabaran kita, menebarkan kebaikan, ulas kasih kita kepada sesama, senantiasa mengendalikan diri kita, pikiran, perkataan dan perbuatan kita sebagai bentuk wujud kita pada itu sebagai dewasa. Sehingga setiap saat, setiap hari adalah Galungan. Bli, jujur ya, aku ngomong sama Bli kayak baca di perpustakaan. Enggak, ilmunya banyak banget. Jadi apa ya, sebagai anak muda kan banyak banget deh ilmu-ilmu yang ya mungkin ini sebagian yang disampaikan ya. Besar harapan Santi kepada pemuda yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia, pelajari ilmu-ilmu leluhur kita gitu kan. Itu luar biasa. Ada yang apa tadi yang disebutkan awal, angkasa yang itu yang bulan-bulan itu itu sudah ada. Jadi kita bukan yang agama Cooper, kadang kan kayak gitu kan. Enggak kan, bukan agama itu, agama yang luar biasa yang ada di dunia ini masih bertahan. Jadi itu ilmu yang semangat, kita nggak usah maksudnya nggak usah minder, nggak usah kita usah membanding-banding, nggak usah kalau kita semangat bangga menjadi orang Indonesia, jadi umat Hindu bangga gitu. Betul. Kita mengenalkan. Ya, itu yang penting. Maka inti sebagaimana disebutkan dalam Sundari Gamul itu kan, galungan itu petitis ikang jenani sandi, galang apadang muria kena sarwobiah parani hidup. Ya. Galungan itu adalah sebagai upacara atau hari suci di mana bisa kita menghilangkan segala pikiran-pikiran yang negatif, kegalauan, kegundahan pikiran ini harus dihilangkan. Iya. Ya, menghilangkan segala bentuk pikiran-pikiran negatif itu sehingga kita bisa mencapai kesadaran yang sejati. Jadi teruslah berpikir yang positif dengan penuh optimisme, kata yang baik dan benar, buat yang baik. Mulailah kita pelajari sastra-sastra suci kita dengan sedikit demi sedikit, bertahap. Nggak harus hafal semua isi kitab sucinya, tapi amalkanlah kitab suci itu. Pasti bisa. Semangat Bli. Semangat untuk kita semua. Bli, tadi obrolan yang sangat menarik sudah kita laksanakan, sudah kita diskusikan. Sebelumnya matur suksma atas segala ilmunya buat pemirsa Santi Dharma Chandra juga.
sudah berkenan menonton. Nah, mohon doanya, dipimpin doa untuk kita semua, Bu. Mari kita. Jaya Dewani Yonamani Anu Kertaye Dirgayusya Mawapnoti Sangkramuwi Jaya Bawe. Oh Yang Widi, dalam manifestasimu sebagai Hyang Siwa, berkatilah kami keselamatan, hindarkanlah kami dari segala mara bahaya, jauhkanlah kami dari bencana, jauhkanlah kami dari kebencian, pupuklah cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami mendapatkan umur panjang, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan dalam hidup ini. Oh Yang Widi, dalam manifestasimu sebagai Siwa yang agung, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga tiada bencana, tiada perpecahan dan kebencian di antara kami, sehingga kami siap menyongsong hari suci Galungan, menyambut hari suci Galungan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Om Shanti, Shanti, Shanti. Baiklah, itu tadi obrolan sangat menarik di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan Bli Arum. Baiklah, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton channel kesayangan kita, Santi Dharma Chandra. Jangan lupa subscribe, di like, dan di komen. Dan buat teman-teman nih yang pengen, aku mau liputan minggu depan, mau ada tema diskusi ini, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om